Halo, perkenalkan nama saya Maria Sabella Renata Diki, biasa dipanggil Bella dari tingkat 3A. Perkenalkan, nama saya Alifa Sukma Sukaira, biasa dipanggil Alifa, saya dari tingkat 3A. Perkenalkan, nama saya Fitriani Aminah Nur Daud, biasa dipanggil Fitri, saya dari tingkat 3A. Di sini kami akan menunjukkan video terkait penyuluhan penyakit tuberkulosis pada keluarga Tuan H. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Bapak, kami dari mahasiswa program studi kesehatan ini. Iya, Bapak. Kami mahasiswa dari program studi di perawatan ini. Jadi Bapak kedatangan kami di sini untuk melakukan edukasi atau sekedar melakukan penyuluhan terkait masalah kesehatan yang sedang dialami saat ini, yang sedang Bapak alami saat ini, yaitu tentang penyakit tuberkulosis. Jadi Bapak, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri. Nama saya Alifa. Nama saya Bella. Ya, jadi kami datang di sini sesuai yang sudah saya bilang tadi untuk memberikan edukasi atau penyuluhan. Untuk sebelumnya, Bapak bisa memperkenalkan diri supaya kami lebih nyaman. Apa Haji Hussein? Jadi Opa, terima kasih karena sudah mengikuti. Jadi karena itu kami langsung mulai saja ya Opa terkait penyuluhan. Untuk penyuluhannya kepada teman-teman maupun Bapak, saya persilahkan. Dari Bapak kami menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyebab dari tuberkulosis sendiri itu apa? Dari bakteri menyebar di udara melalui semburan air liur dan batuk, kemudian berkontak langsung dengan orang yang tuberkulosis. Lalu tanda dan gejalanya itu batuk berdarah, batuk berdahak selama 2 minggu, kemudian berkeringat di malam hari tanpa melakukan aktivitas apapun, lalu juga akan merasa sesak nafas. Terus ada cara pencegahan yaitu Bapak ada rutin berolahraga seperti jalan pagi, terus jalan sore. Terus ada juga peningkatan kekebalan tubuh itu dengan vaksin BCG. Dan ada juga istirahat yang cukup dan teratur. Terus mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, dan juga
memperbaiki standar hidup itu seperti tidak merokok dan juga tidak mengalami. Ini Bapak sekaligus juga untuk penanganan itu dengan masker ya Bapak. Terus setelah batuk atau bersin itu mencuci tangan sebelum melakukan kontak dengan orang lain seperti berpegangan tangan ataupun berbicara. Selain itu juga kalau mau batuk dan bersin itu dengan etika batuk. Jadi ketika Bapak batuk bisa gunakan tisu, itu nanti tutup di mulut terus batuk untuk tisunya, supaya tisunya itu nanti bisa dibuang tanpa harus menular ke orang lain, atau dengan cara menggunakan siku nanti seperti ini batuknya, supaya tidak menularkan ini ke orang lain. Baiknya Pak, jadi itu tadi penjelasan dari baik Bapak, jadi itu tadi penjelasan terkait penyakit tuberkulosis dari penelitian dan video saya. Untuk waktu selanjutnya kami bisa persilahkan kepada Bapak jika Bapak ingin bertanya terkait materi yang sudah kami jelaskan. Mungkin ada yang Bapak tidak ketahui atau mungkin ada yang Bapak kurang paham, Bapak bisa tanya kepada kami. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai penyakit tuberkulosis. Selama saya mengikut penyuluhan ini mengenai umur-umur, mulai dari umur berapa yang dapat terjangkit penyakit tuberkulosis. Apakah pada anak-anak juga bisa terjangkit dengan penyakit tuberkulosis? Baik Bapak, jadi penyakit tuberkulosis ini bisa dibilang penyakit yang tidak mengenal umur sih Bapak, karena dia ini bisa terjangkit ataupun menular ke seluruh rentang usia, baik itu pada bayi, anak-anak, orang dewasa, remaja, bahkan orang tua, lansia juga bisa terkena penyakit tuberkulosis, karena ini merupakan penyakit menular. Tapi penyakit ini kebanyakan itu menular kepada orang-orang dengan pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok, konsumsi alkohol, terus berada di lingkungan yang ataupun berada di lingkungan dengan orang yang menderita penyakit tersebut juga. Jadi dari pola hidup mereka itu ditambah dengan daya tubuh yang kurang, itu tuh bisa terkena tuberkulosis. Jadi tuberkulosis ini bisa dibilang penyakit yang tidak sembuh, tapi dilihat dari kondisi orang tersebut, apakah ini kondisi orang ini mampu untuk menangkis penyakit tersebut atau tidak.
ada asap rokok, terus mungkin orang yang sudah terkena TBC. Kita punya imun tubuh kan harus tetap terjaga ya, biar jangan cepat terkena gitu loh Kak. Kalau misalnya kita sementara sakit kan lebih cepat kena, apalagi kita yang sering sakit itu rentan untuk kena tertular penyakit TBC itu loh. Mungkin Bapak ada pertanyaan. Kalau saya itu kalau sekolah biasa BCG itu mungkin pada anak umum tertentu, pada kelas-kelas tertentu, sama seperti kelas 1 sampai 5 itu tidak salah vaksin. Kelas tinggi tidak. Apakah itu sehingga saya tanya itu mengenai umur berapa anak-anak itu sudah terjadi penyakit tuberkulosis? Kalau vaksin BCG itu kan biasanya pada bayi. Vaksin BCG itu biasanya pada bayi baru lahir, sekitar bayi yang umurnya sudah 1 bulan itu wajib diberikan vaksin BCG. Saya SD juga ya. Kalau untuk di SD itu mereka lebih ke polio sih Bapak. Polio, DPT, DTP. Itu mereka lebih berikan vaksinnya itu. Karena kebanyakan vaksin-vaksin yang diberikan ini itu Bapak sesuai dengan rentang usia. Karena vaksin ini ada yang vaksin yang diberikan dari bayi kayak pada bayi baru lahir begitu. Salah satunya BCG ini vaksin yang diberikan pada bayi yang berumur 1 bulan supaya daya tahan tubuh bayi tersebut itu tuh lebih kuat untuk menangkis penyakit-penyakit yang ada di luar, mempersiapkan diri dia untuk tumbuh di lingkungan luar. Jadi salah satunya itu diberikan juga vaksin BCG untuk menangkis salah satu penyakit, yaitu penyakit tuberkulosis. Karena memang format isi dari vaksin BCG ini salah satunya yaitu untuk itu Bapak, menangkis penyakit tuberkulosis seperti itu. Apalagi pada infan-infan atau bayi-bayi. Kalau ke anaknya begitu tidak. Iya, maksudnya dia tuh kalau dia tidak diturunkan gitu Bapak maksudnya. Tidak tidak, kalau Bapak sudah kena berarti anak saya akan kena, itu tidak. Kalau misalnya tinggal satu rumah itu mungkin kalau satu orang yang sudah terkena TBC terus dengan kita punya gaya hidup yang tidak baik, apalagi kayak tadi batuk, tidak pakai masker, dan orang-orang di dalam rumah juga itu kayak tidak menjaga mereka punya pola hidup juga kan, otomatis mereka juga akan kena Bapak. Apalagi kayak batuk, misalnya kita batuk di dalam satu ruangan saja, kalau kita batuk itu bisa kena ke orang lain kan, karena dia pengaruh melalui udara juga. Jadi penyakit ini itu bisa dibilang Bapak tidak dirutin, tidak yang diturunkan, tapi ditularkan antara satu orang ke orang lain.
kan tidak seperti itu. Penyakit hipertensi itu memang bisa diturunkan ke anak cucu, tapi kalau penyakit ini lebih ke ditularkan dari satu orang ke orang lain. Termasuk orang perokok ya. Bagaimana orang-orang yang dekat dengan perokok atau perokok pasif? Tertular itu tidak. Ini untuk perokok aktif dan perokok pasif ini sebenarnya sama saja sih Bapak, resiko tertularnya tuh tinggi, tapi untuk perokok pasif ini resikonya lebih tinggi lagi untuk tertular penyakit tuberkulosis, karena perokok pasif ini gimana, perokok pasif ini Bapak orang yang tidak merokok tapi selalu terkena asap rokok. Seperti itu, berbeda dengan perokok aktif yang langsung merokok. Tetapi kalau perokok pasif ini kan mereka yang sering terpapar asap rokok. Nah mereka ini punya risiko lebih tinggi terkena tuberkulosis parunya. Walaupun sama saja sih Bapak dengan para penderita tapi yang merokok. Risiko rentannya itu sama-sama tinggi. Asam ya. Iya. Kemudian kalian juga termasuk hidup sehat, kemudian makanan bergizi, rumahnya dengan kehidupan rumah tangga yang tidak mampu, sehingga mereka tidak bisa membeli makanan bergizi. Makanan bergizi ini Bapak kan tidak selamanya harus yang mahal-mahal. Kan ada juga sayur, makanan bergizi kan misalnya kalau sayur itu kan tidak mengandung lemak nih, tapi kalau kita dari olahannya juga. Terus ini kalau untuk yang kehidupannya berkecukupan, tidak selamanya kita harus makan makanan mahal. Bisa saja di pasar itu sayur 5.000, terus ikannya 10.000. Tergantung dengan ekonomi, kan tidak harus daging, ada juga telur, tempe, Untuk ekonomi keluarganya sih Bapak, kalau untuk ekonomi memang dapat menjadi penentu juga, karena kebanyakan orang-orang yang ekonominya bawah itu juga, apalagi orang keluarga yang sudah ekonominya bawah terus hidup di lingkungan yang bisa dibilang juga hidup di lingkungan. Ya, ditambah lagi juga dengan mereka yang tidak terlalu paham terkait kesehatan, itu mereka juga rentan bisa terkena penyakit-penyakit seperti ini. Ini dilihat lagi dari bagaimana modifikasi keluarganya sih Bapak. Jadi bagaimana keluarga itu membangun dalam hidupnya, lingkup di dalam rumahnya itu. Seperti yang pernah saya sudah jelaskan itu, untuk olahan masak itu bisa saja mereka menggunakan alternatif lain. Ya, alternatif bagaimana hal yang seharusnya mereka tidak bisa, tapi mereka bisa lakukan tapi dengan hal-hal yang lain. Asap-asap pabrik. Baik Bapak, kalau untuk lingkungan atau area lingkungan yang punya polusi udara hebat atau udara yang tercemar,
itu mereka tuh bisa menjadi salah satu faktor rentan untuk tertularnya penyakit tuberkulosis karena penyakit apalagi orang-orang yang tinggal di sekitar pabrik-pabrik tersebut kan udaranya ini sudah tercemar, ditambah lagi mereka menghirup udara-udara tercemar tersebut. Nah, jadi mereka ini beresiko sekali terkena penyakit tuberkulosis. Karena penyakit tuberkulosis ini salah satu tempat hidupnya tuh bisa di lingkungan yang pencemaran udara atau di lingkungan udara yang lembab dan lingkungan udara yang tidak bersih. Jadi bisa saja dari pencemaran udara tersebut orang yang tinggal di lingkungan tersebut menghirup udara tersebut, nah bisa jadi beresiko tinggi untuk tertularnya atau terkena penyakit tuberkulosis. Dengan itu juga, terima kasih atas penjelasan mengenai penyakit tuberkulosis pada kami, dan kami cukup tercerah dengan penjelasan ini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya Bapak. Jika penjelasan dari kami itu dapat membantu Bapak lebih memahami dan mengetahui terkait penyakit tuberkulosis. Jadi Bapak untuk mendukung hasil dari penjelasan kami, mohon maaf ya Bapak, kami menanyakan sedikit apakah Bapak paham terkait penjelasan yang sudah kami jelaskan. Jadi apakah Bapak bisa menjelaskan kembali terkait penyebab penyakit tuberkulosis ini? Atau yang Bapak ketahui yang Bapak saja ketahui tentang saja tentang penyakit tuberkulosis? Cara penyakit menular hanya ditemukan pertama atau gejala-gejalanya Ya. batuk, kemudian pada malam hari batuk sampai berdahak, kemudian ini sampai mengeluarkan darah, kemudian sesak nafas, itu adalah tanda-tanda tuberkulosis. Kemudian pencegahannya ialah dengan olahraga yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian kalau memang betul-betul kena penyakit itu disuntik dengan suntikan BCG. Jadi barangkali hanya itu yang bisa kami ingat. Ya baik Bapak, jadi yang sudah Bapak jelaskan tadi benar ya, kalau untuk melakukan pencegahan penyakit tuberkulosis ini bisa dengan olahraga teratur, terus makan makanan yang bergizi, meningkatkan daya tahan tubuh dengan vaksin BCG, terus tanda-tanda gejala yang sudah Bapak jelaskan tadi seperti batuk pada malam hari, batuk terus menerus, berkeringat pada malam hari, batuk darah, itu juga salah satu tanda gejala dari penyakit tuberkulosis. Jadi Bapak, di sini kami juga punya salah satu cara untuk penanganan dan pencegahan penyakit tuberkulosis, yaitu dengan etika batuk Bapak. Jadi etika batuk ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan tisu dan juga dengan menggunakan siku.
Yang pertama, kalau untuk dengan tisu Bapak, jadi Bapak sebelum Bapak batuk itu gunakan tisu terlebih dahulu untuk menutup kedua mulut dan hidung. Terus Bapak batuk di tisu tersebut. Setelah batuk, Bapak buang tisu itu di tempat sampah, lalu Bapak cuci tangan. Nah, itu dengan tisu. Yang kedua itu dengan menggunakan siku. Jadi nanti ketika Bapak merasa ingin batuk ataupun bersin, itu Bapak miringkan kepala, terus Bapak gunakan lengan atau siku itu seperti ini, dan kemudian Bapak batuk dengan arah mengerong ke samping. Jadi tindakan-tindakan tadi itu salah satu cara untuk mencegah penularan dari penyakit tuberkulosis. Karena seperti yang sudah kami jelaskan tadi, penyakit tuberkulosis ini dapat ditularkan melalui percikan ludah. Percikan ludah itu bisa dapat muncul itu ketika kita berbicara, batuk, ataupun bersin. Baik Bapak, jadi terima kasih ya Bapak karena sudah mau mendengar penjelasan terkait penyakit tuberkulosis dari kami. Kami merasa sangat senang karena Bapak mau mendengar terkait penjelasan kami, dan juga kami meminta maaf jika selama penjelasan itu mungkin ada kesalahan kata atau mungkin dalam penggunaan bahasa kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Baik. Bapak, sebelum itu kami punya leaflet. Jadi Bapak, leaflet ini salah satu media yang bisa Bapak gunakan untuk membaca terkait penjelasan kami tadi. Jadi jika Bapak lupa ataupun mungkin ada salah satu keluarga Bapak yang mungkin Bapak rasa kayak, oh ini sama nih seperti yang dijelaskan oleh mahasiswa tadi, Bapak bisa lihat di leaflet ini untuk lihat kembali terkait penjelasan kami tadi. Ada teman? Bapak bisa baca-baca itu dalam waktu senang ataupun apa, Bapak bisa simpan dan Bapak bisa baca ya Bapak. Ya, jadi Bapak, saya dan teman-teman sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau mendengarkan terkait penjelasan kami dan juga menyempatkan waktunya. Jadi baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.